Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Rizky Dinar dari channel Kusmirat Official bakal menceritakan kisah misteri lagi. Dan di video kali ini gue bakal bahas dua lokasi yang gua perkirakan itu menjadi lokasi yang seram di kampus Universitas Indonesia. Kampus UI adalah kampus yang berlokasi di daerah Depok. Kampus ini adalah terbilang kampus yang sangat angker. Seolah sudah menjadi legenda turun-menurun, setiap angkatan yang membuat cerita mistis itu jadi salah satu isu yang menarik didengar dari setiap sudut area kampus. Salah satunya adalah dari Kampus Hijau Universitas Indonesia. Kampus yang menjadi salah satu universitas tertua di Indonesia ini tak hanya terkenal karena hal akademisnya, namun juga dengan cerita horor yang kerap membuat bulu kuduk merinding. Berikut 5 spot tempat angker yang penuh cerita horor di kampus Universitas Indonesia Depok. Pertama, Jembatan Texas. Gue bakal bacain sedikit artikel tentang Jembatan Texas ini. Jadi, Jembatan Texas merupakan singkatan dari Teknik dan Sastra. Karena jembatan ini menghubungkan Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum Sastra atau sekarang bisa disebut FIB. Jembatan ini menjadi salah satu spot yang terkenal angker di UI. Meskipun banyak lagi cerita mistis yang dimiliki oleh kampus UI yang terletak di Depok ini. Misteri yang ada di Jembatan Texas UI merupakan salah satu universitas negeri yang memiliki banyak kisah misteri. Di kampus yang mulai beroperasi pada sekitar tahun 1987 sampai 1988, ada kisah-kisah misteri mulai dari pembebasan lahan TPU atau tempat pemakaman umum di Menara Air hingga hantu yang paling eksis di UI, Setan Merah ini atau disebut Lady in Red. Fakultas Teknik Ilmu Budaya atau FIB jadi salah satu fakultas yang terkenal paling angker di UI. Di antara kisah-kisah mistis yang ada, banyak yang berasal dari FIB UI yang dulu bernama Fakultas Sastra. Salah satunya adalah kisah misteri Jembatan Merah Teknik Sastra atau Texas. Jembatan ini terletak di tengah-tengah danau yang diapit dua fakultas, yaitu Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra yang sekarang lebih dikenal dengan FIB. Jembatan Texas ini semula didirikan untuk menyambungkan akses dua fakultas. Jembatan Texas menjadi jalur pulang pergi kedua fakultas tersebut. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang mahasiswa UI yang bernama Dewi, mahasiswa sastra Jawa 2012, beberapa waktu lalu mendapatkan beberapa cerita kejadian mistis yang pernah Dewi rasakan ketika menyeberangi jembatan Texas. Tahun 2016 saya pernah merasakan kejadian yang cukup menyeramkan ketika menyeberang malam-malam di jembatan Texas. Waktu itu saya baru pulang dari kampus UI jam 11 malam. Karena tidak bawa kendaraan, akhirnya saya harus berjalan kaki menuju kosan yang berlokasi di Kutek atau Kelurahan Teknik. Karena saya kuliah di FIB, maka saya harus melewati jembatan Texas untuk pulang, kata si Dewi. Saat itu kondisinya cukup berkabut, namun saya harus memberanikan diri menyeberang jembatan Texas ini. Perasaan semakin tidak nyaman karena banyak suara binatang dari danau saat masuk jembatan. Saya sedikit takut karena ada bayangan bergerak di seberang jembatan. Namun saya anggap itu hanya bayangan daun setelah sampai tengah jembatan. Saya berhenti, bayangan yang saya anggap daun tersebut ternyata adalah rambut dan kepala yang menggantung di atas tiang jembatan, tutur pria berkacamata ini. Kisah misteri masih sering kerap terjadi di jembatan Texas hingga saat ini. Meski sukar untuk menentukan benar atau tidak kisah ini, cerita mistis jembatan Texas akan selalu ada. Jadi di jembatan Texas ini, si Dewi ini melihat bayangan yang dikiranya itu adalah daun atau ranting pohon. Jelas, pas dia lihat jelas itu adalah rambut yang bergelantungan di jembatan Texas. Jadi di jembatan Texas itu ujungnya itu kayak ada lampu yang gimana ya, yang biasa disuka film-film horor tuh, yang lampu kuning yang begitu. Nah itu dia tuh di jembatan Texas itu di pojokannya ada lampu seperti itu. Jadi di ujung jalan Texas doang yang dikasih lampu. Kita beralih ke cerita kedua, tempat parkiran bis kuning atau biskun di kampus UI. Jadi kampus Universitas Indonesia atau UI memiliki lahan sangat luas. Saking luasnya, mahasiswa memperoleh fasilitas berupa transportasi bus mahasiswa yang biasa disebut bis kuning untuk menuju akses satu fakultas ke fakultas lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, pihak kampus terus memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana bikun atau bis kuning. Seluruh bikun dalam 3 hingga 4 tahun terakhir dilengkapi AC, sementara bikun yang tidak ber-AC atau sudah tidak terawat dikandangkan di tempat khusus bengkel bikun dekat balai sidang
dan menuju ke kawasan Menara Air, atau bisa dibilang tuh dia dekat sama Balai UI. Jadi di sini ceritanya mahasiswa mempunyai julukan tersendiri atas bengkel kuning tersebut karena terkesan angker dan terdiri dari banyak pikun bekas. Tempat tersebut disebut dengan kuburan bis kuning atau kuburan bikun. Betul saja, saat mencoba mengabadikan gambar di tempat ini, salah satu tukang ojek di UI bernama Edi meminta agar tidak terlalu larut malam karena wilayah tersebut dikenal angker. Jangan kelamaan ambil foto-fotonya, jangan lewat maghrib nanti kesambet. Sebelumnya pernah ada yang kesurupan, ungkap di kampus UI pada tanggal 5 hari Rabu bulan 3 2014. Tak sempat di situ, Edi meneruskan ceritanya bahwa di lokasi tersebut memang dihuni dua hantu yang sesekali menampakkan diri. Dua hantu berwajah pria dan wanita tersebut merasa tidak senang jika ada orang seolah yang mengganggu tempat mereka. Jadi yang hantu cowok namanya disebut Mbah Jambrong. Itu biasanya nongkrong di bengkel bikun, tepatnya dekat mobil-mobil jeep merah bekas yang mengosongkan itu. Kalau hantu yang cewek kayaknya istrinya si Mbah Jambrong itu. Edi yang suka menjadi tukang ojek di UI sejak tahun 1994 mengaku banyak mendengar cerita hantu atau gaib di kampus tersebut. Namun, ia dan teman-temannya merasa tidak takut karena kembali pada iman dan kepercayaannya masing-masing. Tujuan kita akan mencari rezeki, kalau yang begituan mah pasti ada, percaya Allah saja, ungkap si tukang ojek ini. Cerita mengejutkan lainnya, Edi mengaku pernah mendengar cerita bahwa ada temannya sama tukang ojek yang pingsan saat melihat penampakan hantu yang menyamar sebagai penumpang. Jadi saya mau bayar, ternyata wajah hancur dan juga yang terbalik hantu yang menjadi tukang ojek saat lihat wajahnya hancur, kata si tukang ojek ini, Edi. Terakhir, Edi bercerita bahwa ada satu hantu yang menjadi penguasa utama seluruh UI. Menurut warga sekitar dan para tukang ojek di parkiran bis kuning ini terkenal dengan hantu yang namanya Mbah Jambrong dan istrinya. Parkiran bis kuning ini kita tuh nggak boleh foto-foto atau mengabadikan gambar karena menurut orang sekitar itu mengganggu ketenangan mereka gitu yang ada di penunggu di bis kuning itu. Mungkin dua cerita yang bisa gua sampein di lokasi UI ini yang menurut gua lokasinya angker dan gua sendiri pun mengalami kejadian tersebut di UI. Masih banyak cerita-cerita lagi di kampus UI. Nanti kita bisa lanjut ke part 2. Mungkin segitu aja video dari gua, Rizky Dinar, dari channel Kusmirat Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gua Rizky Dinar Pratama, see you the next video. Bye bye.